Om Swastiastu. Izinkan kami dari kelompok SGD A9 untuk mempresentasikan hasil studi proyek kelompok kami yang berjudul hepatoselular karsinoma. Baik, berikut merupakan dosen fasilitator dan juga evaluator kelompok kami. Baik, ini merupakan nama-nama anggota dari kelompok SGD A9. Baik, jadi pertama terdapat bab 1 yaitu pendahuluan dan perkenalkan saya Gusti Patsringgrat dengan Giri Interkir 222. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi hepatoselular karsinoma itu menjadi penyakit yang semakin meningkat setiap tahunnya dan menempati urutan kedua dibanding kanker yang lain di Indonesia. Lalu HCC itu merupakan penyakit hati kronis yang dapat didasari oleh hepatitis dan juga cirrhosis hati dan menimbulkan gejala klinis utama seperti nyeri perut dan juga hepatomegaly. Lalu sejumlah 42.030 kasus kanker hati terdiagnosis di Amerika Serikat pada tahun 2019 dan pada tahun 2019 itu terdapat sebanyak 31.780 kematian akibat kanker hati. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Gusti Muriakus Baskara dengan 3 digit Interkir 243. Saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, apakah definisi dari hepatoselular karsinoma, apa etiologinya, bagaimana patogenesisnya, bagaimana faktor resikonya, bagaimana gambaran klinis, bagaimana diagnosis, bagaimana manajemen, dan bagaimana prognosis dan komplikasi dari hepatoselular karsinoma. Tujuan penulisannya untuk mengetahui manfaat, untuk mengetahui definisi dari hepatoselular karsinoma, untuk mengetahui etiologinya, untuk mengetahui patogenesis, untuk mengetahui faktor risiko, untuk mengetahui gambaran klinis, untuk mengetahui diagnosis, untuk mengetahui manajemen, dan untuk mengetahui prognosis dan komplikasinya. Jadi manfaat penulisannya ada manfaat teoritis. Dengan adanya SP ini, penulis dan pembaca dapat mempelajari lebih dalam dan menambah wawasan tentang hepatoselular karsinoma. Manfaat praktisnya bagi mahasiswa, SP ini dapat menjadi sumber pembelajaran tentang hepatoselular karsinoma, dan bagi masyarakat, studi proyek ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang hepatoselular karsinoma. Baik, perkenalkan nama saya Nima Dewi Prastia Putri dengan 3 digit NIM akhir 190. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari hepatoselular karsinoma. Jadi hepatoselular karsinoma atau HCC adalah suatu tumor ganas yang terjadi pada hati yang pertumbuhannya lambat dan sering ditemukan dari kanker hati primer yang ditandai dengan meningkatnya jumlah sel dalam hati. Jadi kanker hati primer berasal dari hepatosis dan ductus empedu. Sedangkan kanker hati sekunder itu jenis kanker pada hati yang muncul pada organ lain seperti lambung, payudara, paru-paru, dan usus besar dan menyebar ke organ hati. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Snetki dengan 3 digit Interkir 174. Saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari hepatoselular karsinoma. Hepatoselular karsinoma ini merupakan penyakit yang bersifat multifaktorial dengan faktor risiko yang banyak. Nah, jadi penyebab-penyebabnya terdapat infeksi hepatitis B dan C kronis, terdapat sirosis, konsumsi alkohol, terdapat penyakit hati berlemak non alkohol, terdapat racun lingkungan, serta faktor genetik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Juri Suryawan dengan 3 belakang 088. Patogenesis hepatoselular karsinoma ini diakibatkan oleh 2 tahap, yakni karsinogenesis dari hepar dan juga proliferasi hepatosit yang tidak terkontrol, yang mana keduanya diakibatkan oleh adanya reaktivasi pada telomerase, yang mana akan berkembang menjadi sirosis sebagai nodul prekanker yang diikuti dengan displasia derajat ringan, lalu berkembang lagi menjadi displasia derajat berat, lalu berkembang menjadi hepatoselular karsinoma. Mungkin sekian penjelasan patogenesis dari hepatoselular karsinoma. Saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putri Dial Asmitami dengan NIM 21025111145. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi bahwa terdapat faktor tertentu yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena HCC. Yang pertama, faktor ras, di mana penelitian menunjukkan bahwa keturunan Asia dan Pasifik lebih sering terkena HCC dibandingkan ras lain. Hal ini disebabkan oleh tingginya kasus infeksi hepatitis B di daerah tertentu. Yang kedua, faktor jenis kelamin, di mana berdasarkan studi klinis, pria memiliki resiko lebih tinggi mengalami HCC dibandingkan wanita. Hal ini disebabkan oleh perbedaan faktor resiko perilaku seperti merokok dan minum alkohol, serta terdapat peran testosteron pada pria yang secara tidak langsung menghambat sekresi adiponektin yang memiliki peran dalam mencegah perkembangan HCC. Selain itu, terdapat pula peran protektif estrogen pada wanita dalam
membantu mengurangi transkripsi virus dan respon inflamasi. Yang ketiga, faktor usia. Berdasarkan data, sebagian besar penderita HCC berusia di atas 60 tahun. Yang keempat, faktor penyakit metabolik seperti obesitas, diabetes, dan penyakit hati berlemak non-alkohol. Yang kelima, faktor gaya hidup seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebih, di mana merokok dapat meningkatkan toksisitas hati dan memperparah infeksi hepatitis B atau C sehingga mempercepat terjadinya HCC. Selain itu, kebiasaan minum alkohol jangka panjang juga dapat merangsang peningkatan aktivitas peradangan serta perburukan kondisi HCC. Jadi izin menjelaskan, perkenalkan saya Abraham Christopher Sukodosodo dengan nilai 207. Jadi saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis mengenai hepatocellular carcinoma. Jadi ada berbagai macam manifestasi klinis seperti toksisitas kulit dan juga ruam, dan juga ada pleuritus. Nah, itu yang paling banyak ya. Dan juga ada gejala yang menyertai, biasanya itu berhubungan dengan keganasan yang sudah berlangsung lama dan gejala karena ada pertumbuhan tumor termasuk maliase, anoreksia, dan juga penyusunan otot di perut hingga kuadram kanan atas dan adanya distensi perut. Anda juga rasa nyeri bersifat konsisten, seringkali terasa sangat hebat dan juga kadang memburuk setelah makan. Baik, perkenalkan saya Nimadis Kumaningsih dengan NIM 21025111019 akan menjelaskan diagnosis hepatocellular carcinoma. Baik, yang pertama adalah diagnosis radiologis. Terdapat 3 faktor yang mendasari diagnosis hepatocellular carcinoma, yaitu latar belakang penyakit hati kronik, penanda tumor, dan juga pemeriksaan radiologis. Pada saat pemeriksaan radiologis akan tampak gambaran yang khas menggunakan CT scan ataupun MRI 3 fase, yaitu gambaran hipervaskular pada fase arterial dan juga gambaran washout pada fase vena portal atau fase delayed. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada diagnosis laboratorium. Adapun penanda tumor yang paling sering digunakan untuk mendiagnosis dari hepatocellular carcinoma yaitu AFP atau alpha fotoprotein dan juga PIFK2 atau protein induced by vitamin K absent 2. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melihat dari kriteria diagnosis pada tabel berikut, di mana terdapat poin A yaitu penyakit hati yang mendasari, dapat 1 faktor positif yaitu penyakit hati terkait dengan hepatitis B, kemudian penyakit hati terkait dengan hepatitis C dan juga sirosis hati. Kemudian poin B yaitu penanda tumor, yaitu yang pertama ada AFP lebih dari sama dengan 200 Ng per mililiter dan cenderung meningkat. Kemudian yang kedua ada PIFK2 itu lebih dari sama dengan 40 MAU per mililiter dan cenderung meningkat juga. Kemudian poin C itu gambaran radiologis yang khas yaitu hipervaskular pada fase arterial dan juga washout pada fase vena porta atau fase delayed pada pemeriksaan CT scan ataupun MRI 3 fase. Kemudian selanjutnya yaitu di sini apabila terdapat poin A ditambah poin B ditambah poin C atau poin A ditambah poin C atau poin B ditambah poin C, maka diagnosis dari hepatocellular carcinoma dapat ditegakkan. Kemudian apabila terdapat poin A ditambah poin B saja atau poin B saja, maka sangat mencurigai adanya hepatocellular carcinoma sehingga dibutuhkan pemeriksaan CT scan ataupun MRI 3 fase. Nah, kemudian apabila terdapat hanya poin C saja, itu dapat dilanjutkan dengan biopsi hati atau biopsi kor. Lalu apabila didapatkan nodul dengan gambaran atipikal, khususnya nodul hipervaskular tanpa washout pada fase vena porta ataupun nodul hipovaskular pada fase arterial, maka pasien harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Perkenalkan, saya Indra Celia Tekai dengan 3 digit NIM terakhir 058. Sini saya untuk menunjukkan terkait dengan diagnosis. Baik, diagnosis yang ketiga adalah diagnosis patologi. Jadi semua nodul yang terjadi pada hati non-sirotik maupun sirotik itu akan direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan patologi dengan biopsi nodul untuk memberikan gambaran pencitraan atipikal atau inkonklusif. Pada pemeriksaan ini, kesulitan yang sering ditemukan adalah berupa nodul yang berukuran kecil atau morfologi yang tidak khas dan pada hepatocellular carcinoma berdiferensiasi buruk. Hepatocellular carcinoma dibagi menjadi early hepatocellular carcinoma atau EHCC dan small progress hepatocellular carcinoma atau small PHCC. Adapun untuk kedua jenis ini memiliki perbedaan masing-masing seperti pada tabel yang ada di slide, di mana untuk EHCC batas atau tepinya itu tidak tegas, sedangkan untuk yang small PHCC batasnya lebih tegas. Kemudian untuk pola pertumbuhannya, pada EHCC dia itu menggantikan atau replacing, sedangkan untuk yang small PHCC dia ekspansif atau infiltratif.
Kemudian untuk kapsul pada EHCC itu tidak ada, sedangkan untuk yang small PHCC dia lebih sering ditemukan kapsul, dimana lebih dari 50% itu akan memiliki kapsul. Kemudian untuk diferensiasi, untuk yang EHCC itu diferensiasinya baik, sedangkan untuk yang small PHCC dia baik, cenderung ke sedang. Kemudian untuk steatosis, EHCC itu dia sering, sedangkan untuk yang small PHCC dia jarang. Kemudian untuk portal tracks pada EHCC itu bisa ditemukan tapi jarang, sedangkan untuk yang small PHCC itu tidak memiliki portal tracks. Kemudian untuk sinusoidal capillarization, untuk yang EHCC dia tersebar atau densitasnya rendah, untuk yang small PHCC dia diffuse atau densitasnya tinggi. Kemudian untuk yang invasi stroma, untuk yang EHCC dia vokal atau tidak jelas, sedangkan untuk yang small PHCC dia jelas. Dan untuk gambaran morfologinya pada EHCC dia itu lebih mirip dengan gambaran non-tumor, di mana pembesarannya itu kecil, namun terdapat peningkatan densitas sel atau atipia. Sedangkan untuk yang small PHCC, atipia sel dan strukturalnya itu lebih berat daripada yang EHCC tadi, dan dapat ditemukan itu pola nodul in nodul ketika timbul pada EHCC atau HGDN. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ide Bagus KD Dwi Diksa Pranata dengan NIM 21025111040. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen hepatoselular karsinoma. Jadi tindakan yang paling baik adalah dengan pendekatan tim multidisiplin. Yang pertama adalah dengan reseksi bedah yang merupakan terapi lini pertama pada stadium awal yang tujuannya untuk kuratif. Yang kedua adalah transplantasi hati yang merupakan terapi pasien stadium awal yang disertai dengan sirosis. Yang ketiga adalah ablasi yang mana terapi ini hanya efektif pada tumor dengan ukuran kurang dari sama dengan 3 cm, dan yang keempat adalah terapi intraarteri dengan metode chemoembolization dan juga radioembolization pada pasien dengan kekambuhan yang tidak dapat melakukan operasi atau ablasi. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Madi Suryapta Utama dengan 3 digit belakang 245. Jadi saya menunjukkan terkait manajemen hepatoselular karsinoma, yaitu yang pertama ada stereotactic body therapy, di mana terapi radiasi sinar eksternal dosis tinggi yang ditunjukkan ke tumor dengan fraksi kecil. Dan yang kedua ada kemoterapi sistemik, terapi untuk pasien KCC atau hepatoselular karsinoma dengan kekambuhan metastatik yang meluas. Contohnya itu seperti sorafenib, regorafenib, dan juga lenvatinib. Dan yang ketiga ada manajemen imunosupresi, di mana kombinasi sirolimus dan sorafenib memiliki efek sinergis dihipotesiskan dapat mengurangi kekambuhan HCC. Dan yang terakhir adalah populasi khusus, yang dimana memperhatikan toksisitas dan interaksi obat-obatan yang dikombinasikan untuk penderita HCC dengan HIV, kemudian hemodialisis atau gangguan jantung. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Andini Ambarita dengan 3 digit terakhir 020. Saya ingin menjelaskan tentang prognosis dan komplikasi dari hepatoselular karsinoma. Bisa di next. Di sini terdapat prognosis. Prognosis pada hepatoselular karsinoma atau HCC tergantung dari tumor, ukurannya, kemudian diferensiasinya, derajat tumor pada histopatologi, keparahan penyakit hati, dan juga ada atau tidaknya metastasis. Biasanya prognosis akan buruk pada diabetes mellitus, pada hepatitis B, dan juga pada AVP. Kemudian bisa di next. Di sini terdapat komplikasi encephalopati hepatik dan juga trombosit pada vena porta serta adanya obstruksi dari icterus. Kemudian pendarahan dari intraperitoneal adalah salah satu komplikasi HCC yang paling mengancam jiwa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Hamita Putri dengan 3 digit NIM 250. Dari sini saya akan membacakan dari kesimpulan di mana hepatoselular karsinoma itu merupakan tumor ganas yang terjadi pada hati yang pertumbuhannya sangat lambat dan sering ditemukan di kanker hati. Yang lainnya itu seperti limfomaglina, fibrosarkoma, dan hemaidotelioma yang ditandai dengan meningkatnya jumlah sel yang dalam hati. Hal tersebut bisa terjadi pada orang-orang yang terinfeksi hepatitis B, hepatitis C, dan atau sirosis, yang dimana yang disebabkan oleh orang yang mengkonsumsi alkohol, terus obesitas, sindrom metabolik, dan penderita diabetes dan diet yang tinggi dan berpaparan bahan kimia. Adapun saran yaitu diperlukan adanya pemahaman yang lebih baik terkait dengan hepatoselular karsinoma dan definisi etiologi, patologenesis, dan faktor fisiko manifestasi, diagnosis dan manajemen, dan prognosis dan komplikasi. Di mana hepatoselular itu agar nantinya dapat diidentifikasi dengan gangguan HCC dengan tepat dan pemberian perawatan yang sesuai.
Baik, sekian dari pemaparan video SP dari SGDA 9. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.